Mengejutkan, Persib Bandung ternyata mendatangkan pemain baru. Di saat para bobotoh mengira pemain barunya itu posisinya antara kiper, bek kiri, atau striker, ternyata Persib Bandung malah mendatangkan bek tengah. Apakah sesuai kebutuhan? Mari kita analisa. Namanya Daniel Lončar, pemain berkebangsaan Kroasia dengan darah Bosnia gitu ya, yang akhirnya didatangkan oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini pertahanan di musim depan. Terakhir dia main di kasta tertingginya Polandia di Ekstralaksa di klub Pogoń Szczecin. Secara postur pemain ini memiliki tinggi yang cukup mumpuni ya, 189 cm. Secara usia juga masih di 29 tahun, jadi belum terlalu tua juga gitu ya. Yang menarik dan lagi-lagi seolah-olah menjadi syarat utama pemain baru Persib gitu ya, adalah harus versatile. Dari cara bermainnya yang saya lihat menariknya gitu ya untuk pemain ini adalah dia bisa dimainkan sebagai center back dan fasih juga bermain sebagai right back gitu ya. Utamanya center back ketika dimainkan di right back gitu ya, itu sisi attackingnya jadi kurang karena secara karakter namanya center back itu pasti defensif gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat Kakang Rudianto. Dulu dia natural positionnya adalah center back, ketika dimainkan sebagai right back sisi defensifnya cukup bagus gitu ya. Tapi untuk overlapnya sangat kurang karena secara naluri juga lebih cenderung defensif gitu. Nah untuk Daniel Lončar ini saya lihat ketika bermain sebagai center back dia cukup kokoh gitu ya sebagai back tengah, tapi ketika dimainkan sebagai right back pun ternyata dia punya naluri sebagai right back gitu. Nah itu yang menjadi menarik dan akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama Daniel Lončar sebagai center back gitu ya, yang ketika saya lihat pertandingannya, hal pertama yang saya lihat gitu ya adalah bagaimana Daniel Lončar ini tipikal back yang mengandalkan positioning gitu. Jadi dia mengandalkan pembacaan permainan, dia juga tidak agresif gitu ya dalam melakukan tackle kepada lawan, tapi dia benar-benar membaca permainan dan utamanya adalah disiplin secara posisi gitu ya. Sehingga hal tersebut membuat Daniel Lončar ini jarang nih, dia itu out of position, out of shape gitu ya. Dia itu bisa menjaga bagaimana posisi backline itu, pemain di belakang itu tetap kompak dan jaraknya terjaga gitu ya. Sebagai contoh ini bagaimana ketika Pogoń Szczecinnya memegang bola gitu ya, dan Lončar ini berperan sebagai back paling belakang gitu ya. Dia juga menjadi salah satu rest defense gitu ya. Rest defense itu apa? Kalau bahasa sederhananya adalah di saat yang lainnya nyerang, ini pemain yang nggak ikut terlibat langsung dalam penyerangan gitu ya. Dia menjaga shape, dia menjaga jarak untuk mengantisipasi ketika lawan merebut bola, ketika lawan melakukan serangan gitu ya. Ada pemain yang dengan sigap untuk bisa langsung bertahan, entah itu dia langsung melakukan counter press gitu ya, atau dia bisa untuk melakukan delay agar pemain lainnya bisa turun dulu gitu. Video ini juga memperlihatkan bagaimana Lončar itu selalu melakukan scanning. Jadi ketika dia menjaga area gitu ya, dia ngelihat dulu nih siapa pemain lawan yang ada di sekitar areanya dia, dan di sini kelihatan dia ngelihat nih, oh dia berarti posisi sekarang adalah dia menjaga half space sebelah kanan gitu, dan dia lihat ada satu pemain lawan yang ada di area tersebut, sehingga ketika dia mencoba masuk ke area kotak penalti dia akan langsung melakukan man-to-man marking. Tetapi ketika lawan tersebut memancing keluar gitu ya agar Lončar keluar dari areanya, Lončar disiplin secara posisi gitu ya, sehingga dia memilih untuk kembali ke belakang menutup areanya gitu. Ini contoh lain bagaimana lagi-lagi dia tahu ketika area kosong harus dia jaga gitu ya. Dia fokus menjaga area tersebut dan decision dia dalam melakukan defensive action gitu ya. Entah itu tackling, entah itu intercept, itu juga cukup bagus seperti terlihat di video ini. Lalu yang berikutnya dari sisi defensif ya, masih sebagai center back, yang dominan lagi saya lihat adalah bagaimana kemampuan dia untuk marking dan juga positioning di dalam kotak penalti. Lagi-lagi dia selalu melakukan scanning. Dia lihat posisi lawan itu di mana, dan yang menjadi krusial adalah ketika di dalam kotak penalti gitu ya. Yang namanya striker kan kadang pinter juga gitu ya dalam mencari posisi, dia terus bergerak gitu ya, dan back itu fokusnya kebagi gitu ya, antara dia lihat bola yang sedang berjalan dan juga melihat posisi dari lawan gitu. Dan seringnya ketika udah di kotak penalti kan fokus ke bola gitu ya, karena dia menganggap strikernya ada di sekitar kita gitu ya, tanpa dia ketahui kadang striker juga terus mencoba bergerak ke arah blind side-nya dari si back gitu. Jadi backnya tuh nggak ngeh lawannya ada di mana. Dan nah di sini bagusnya Lončar adalah dia selalu scanning posisi striker lawan yang harus dia jaga gitu ya. Dan dia selalu mengusahakan si lawannya itu nggak ada di blind side-nya dia, nggak ada di belakangnya dia. Jadi selalu ada di pandangannya dia lah gitu. Sehingga hal tersebut membuat secara marking menjadi bagus gitu ya. Lončar ini itu juga membuat
keuntungan dia ketika nanti harus melakukan duel. Jadi secara posisi sudah lebih menguntungkan dari Loncar untuk memenangkan duel gitu ya. Jadi selain itu, ini ada satu momen juga di mana Pogon Szczecinnya sedang dalam tekanan gitu ya. Ini serangan balik, posisinya 3 lawan 3 di belakang, dan kepemimpinan Loncar juga di sini terlihat bagaimana dia membaca itu tadi, membaca permainan lawan gitu ya. Dia melihat ada lawan yang melakukan lari gitu ya untuk menerima umpan. Dia akhirnya menginstruksikan temannya yang lebih dekat gitu ya untuk menutup arah gerak tersebut, sedangkan dia mengcover sisi tengah. Pada akhirnya peluang ini digagalkan oleh blok dari Loncar gitu ya. Jadi di sini menandakan bagaimana keputusan dia dalam situasi under pressure gitu ya. Itu situasi 3 lawan 3 tidak menguntungkan buat back, tapi dia bisa menjaga shape pertahanan tim, dia juga bisa melakukan commanding, memimpin teman-temannya gitu ya untuk bisa menggagalkan serangan lawan. Hal ini menjadi penting karena di musim kemarin gitu ya, sisi leadershipnya Persib itu diberikan oleh Barba, bagaimana dia menjadi pemimpin, dia terus berkomunikasi gitu ya. Di momen ini di Piala Presiden kemarin gitu, itu belum tertutupi secara sempurna gitu ya. Mutombo pun sebenarnya bisa menjadi pemimpin, cuma mungkin masih pemain baru gitu ya, jadi masih agak tidak leluasa juga gitu ya. Nah di sini dengan adanya Loncar juga bisa menambah dari sisi leadership tersebut gitu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana dalam bertahan Daniel Loncar itu mengandalkan intercept atau antisipasi gitu ya. Bisa dilihat juga dari sisi statistik bagaimana secara intercept dan juga dribble pass gitu ya, itu dia unggul dibandingkan back-back lain di Liga 1 Polandia gitu ya. Jadi terlihat secara gaya bermain memang Daniel Loncar ini sebagai center back lebih mengandalkan bagaimana pembacaan permainan yang bagus, positioning yang bagus gitu ya. Dan terutama always scanningnya itu gitu ya, jadi dia tahu posisi lawan di mana, area yang kosong di mana, dia harus jaga area yang mana gitu. Lalu kalau kita berbicara tentang center back gitu ya, yang selain dari sisi defendingnya juga yang menjadi perhatian adalah bagaimana dari sisi ball distributionnya gitu ya, karena musim kemarin kita punya back sehebat Barba gitu ya, yang defendingnya bagus dan juga bisa menjadi playmaker dari belakang gitu ya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi ball playing defender yang bukan hanya press resistant gitu ya, tapi udah inviting pressure. Jadi nah kalau dilihat Daniel Loncar memang bukan tipikalnya Barba. Jadi setelah kemarin Mutombo itu bukan tipikalnya Barba gitu ya, Daniel Loncar juga bukan tipikalnya Barba. Ini menunjukkan memang nyari back yang kayak Barba gitu ya, yang secara defending bagus tapi juga bisa jadi playmaker, itu sangat-sangat sulit gitu. Jadi Daniel Loncar itu sama seperti Mutombo, cenderungnya adalah memilih umpan-umpan yang aman gitu. Jadi umpannya itu antara ke depan, ke pivot ya, ke gelandang tengah yang tidak dijaga lawan, ataupun ke fullback yang pokoknya yang cenderung aman aja, yang bukan line breaking pass gitu ya. Tapi dia tetap tenang juga dalam tekanan ketika ada pressing dari lawan, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Cuma memang dia tidak bisa seperti Barba yang bisa memulai serangan dari back. Itu juga kelihatan bagaimana dari data statistik musim kemarin ya, dibandingkan antara Barba dan Loncar. Barba itu musim kemarin akurat pas per gamenya itu bisa sampai 40 umpan dalam satu pertandingan gitu ya, sedangkan Loncar di musim kemarin hanya 24,9 atau 25 umpan lah. Jadi cukup jauh juga perbedaannya. Dan kalau saya lihat dari video pertandingannya juga, memang Daniel Loncar ini bukan back yang menjadi andalan untuk memulai serangan gitu ya. Jadi dan kalau kita lihat dari heat mapnya juga gitu ya, antara Barba dan Daniel Loncar musim kemarin secara pos memang sedikit berbeda ya, bagaimana Loncar lebih bermain sebagai right center back, sedangkan Barba di left center back. Yang menarik adalah Barba heat mapnya itu sampai melewati garis tengah, itu menandakan bahwa dia memang nyaman dengan bola ya. Selain umpannya juga yang progresif, dia juga sering melakukan progressive carries gitu, atau bawa bola sampai ke depan gitu ya. Sedangkan Loncar tidak se-advance Barba gitu ya secara posisi. Tapi kalau kita lihat yang menarik dari Daniel Loncar adalah ada heat map juga, bagaimana dia menyisir sisi kanan, kelebaran sebelah kanan itu ada juga nih merah-merahnya si Daniel Loncar. Itu menandakan memang dia juga dapat digunakan sebagai right back, dan bukan cuman bisa gitu ya. Kalau saya lihat dari pertandingan tersebut gitu ya, di pertandingan melawan Legia Warsawa itu di babak pertama dia dijadikan sebagai center back, di babak kedua dia dijadikan sebagai right back. Dan ketika dia bermain sebagai right back pun saya lihat ya dia bermain sebagai right back gitu, bukan center back yang dipaksakan jadi right back. Jadi seolah-olah itu menjadi posisi naturalnya dia gitu. Jadi dia membantu serangan. Yang pertama dengan cara melakukan wide pinning, atau dia stay ada di kelebaran sebelah kanan gitu ya. Walaupun timnya Pogon Szczecin ini sedang menyerang melalui sisi kiri, dan dia dan Pogon ini juga suka melakukan wide overload gitu. Jadi dia mengoverload satu sisi gitu ya, numpuk pemain di sisi satu lagi, sisi lainnya dibiarkan kosong. Nah si Loncar ini tidak mendekat ke tengah gitu ya. Tujuannya apa? Untuk stretch pertahanannya dari lawan. Karena sehingga back kirinya lawan itu nggak bisa ikut compact numpuk ke
tengah gitu ya, karena dia juga harus menjaga pergerakan dari Daniel Loncar ini. Nah, ini menjadi menarik karena Persib juga seperti analisa kita sebelumnya gitu ya, salah satu senjatanya Persib juga melakukan overload di satu sisi untuk kemudian melakukan switch baik dengan diagonal long pass atau dengan umpan datar yang cepat gitu ya, untuk switch ke posisi yang lain, tujuannya untuk isolasi satu lawan satu gitu ya, atau melakukan early cross dari sisi satu lagi gitu ya. Dan ini melihat gaya bermainnya Loncar, dia tidak akan canggung lagi dengan skema ini gitu. Opsi lainnya ketika tim sedang membangun serangan melalui sisi kiri gitu ya, dan sudah mencapai ke attacking third-nya, tinggal dilakukan crossing gitu ya, Loncar juga bisa masuk ke kotak penalti untuk menambah jumlah pemain di dalam kotak penalti. Dan jangan lupa, dia juga pemain dengan tinggi badan yang cukup tinggi gitu ya, 189 cm, sehingga dia nambah opsi di kotak penaltinya itu bukan cuma nambah jumlah, memang dia juga menambah ancaman karena punya tinggi badan untuk bisa menyundul bola gitu ya. Jadi ini contoh lainnya bagaimana dia melakukan pinning sebelah kanan ketika tim melakukan serangan dari sebelah kiri, dan ketika timnya melakukan switch ke sisi kanan, dia membuat back sayap kirinya lawan itu jadi dilema nih. Apakah dia harus menjaga Loncar di kelebaran gitu ya dengan resiko half space-nya dieksploitasi lawan, atau dia mengejar si pemegang bola yang ada di tengah dengan resiko Loncarnya kosong gitu ya. Walaupun di sini momennya rekannya Loncar memilih untuk melakukan tendangan langsung gitu ya, ketimbang melakukan operan kepada Loncar gitu. Tapi secara konsep kurang lebih seperti itu, jadi mirip-mirip sama apa yang dilakukan oleh Persib Bandung. Jadi pemilihan Loncar ini juga menjadi relevan gitu ya. Lalu yang kedua yang menariknya juga adalah ketika secara naluri gitu ya, Loncar juga sebagai bek kanan, dia fasih juga untuk melakukan eksploitasi terhadap ruang terutama di belakang fullback lawan gitu. Jadi ketika melakukan wide overload, kalau dia di sisi yang sebelah kiri, maka Loncarnya melakukan wide pinning atau dia stay di ujung kanan gitu ya. Tapi kalau lagi nyerang dari sebelah kanan, artinya dari sisinya Loncar gitu ya, Loncar juga fasih dalam melakukan wide overload bersama teman-temannya gitu ya, dan dia bisa dalam posisi dia yang mencari space gitu. Seperti terlihat dari video ini bagaimana dia melakukan lari yang bukan lari yang lurus gitu, tapi yang curve gitu, dengan tujuan yaitu tadi bagaimana dia bisa melihat adanya space kosong di belakang gitu ya. Namun sayangnya di momen ini sih nggak dikasih umpan gitu. Tapi kalau kita lihat dari gaya mainnya, dari nalurinya gitu ya, saya agak kaget juga nih. Dia padahal center back gitu ya, tapi ketika dimainkan sebagai right back, ternyata fasih juga nih. Dia bisa juga nih melakukan lari-lari, melakukan overlap, dan timingnya itu tepat gitu. Nggak yang langsung ke depan gitu. Nggak, dia kombinasi dulu, terus dia lihat pergerakannya lawan gitu ya. Begitu lawannya lengah, dia langsung lari ke belakang lawan gitu. Dan itu ada space kosong yang bisa dieksploitasi. Selain itu, nggak cuma menyerang tanpa bola aja gitu ya. Ketika melakukan wide overload pun dia cukup cakap nih dalam melakukan umpan-umpan pendek, dan bahkan umpan-umpan yang membelah pertahanan gitu ya, seperti contohnya di video kali ini bagaimana Daniel Loncar melakukan overlap, membawa bola gitu ya, lalu temannya mendekat dengan tujuan itu tadi ya, wide overload sebelah kanan, dan dia langsung bisa memberikan umpan ke depan gitu ya, umpan progresif yang membelah pertahanan lawan sehingga progresi terjadi gitu ya. Atau di momen ini bagaimana dia juga bisa melihat pergerakan lawan yang kosong di sisi half space gitu ya, dan dia tidak segan untuk berani melakukan umpan-umpan yang cenderung agak risky gitu, karena kalau umpan-umpan seperti ini begitu kerebut gitu ya, itu lawan bisa merebut bola dan melakukan serangan balik. Tapi dia cukup berani dan punya kemampuan juga nih untuk bisa melakukan umpan-umpan pendek yang nggak cuma sirkular gitu ya, tapi juga bisa menusuk pertahanan lawan gitu. Nah, ini jadi modal penting dari Daniel Loncar ketika dia dimainkan sebagai right back gitu ya. Selain itu, atribut menarik juga dari Daniel Loncar tentu ya, kalau kita lihat tinggi badannya, adalah bagaimana pada saat set piece dia bisa menjadi senjata yang berbahaya gitu ya, baik saat bertahan maupun saat menyerang. Pada saat bertahan tentu dia biasanya menjaga central area lah. Jadi, dan dia juga cenderung unggul dalam melakukan aerial duels gitu ya. Jadi memang dia juga sangat penting untuk bisa menghalau set piece dari lawan. Di sisi lain, ketika timnya mendapatkan set piece gitu ya, baik itu corner maupun free kick, dia juga cukup berbahaya untuk dijadikan target umpan. Itu juga terlihat bagaimana di video-video ini ada assist maupun gol yang diciptakan oleh Daniel Loncar gitu ya, melalui skema set piece gitu. Apalagi kalau kita melihat data shot mapnya dia gitu ya, di musim kemarin itu dia bisa mendapatkan 12 shots, di mana 12 shots tersebut 10-nya dari corner gitu ya, dan 2-nya dari regular play. Itu menandakan bagaimana Daniel Loncar ini memang menjadi salah satu ancaman untuk lawan gitu ya dari sisi set piece.
Untuk set piece sendiri tidak cuma sisi udara gitu, aerial threat gitu ya, tapi dia juga bisa menjadi long throw option gitu ya. Jadi apalagi ketika dia dimainkan sebagai right back gitu ya, ketika mendapatkan lemparan ke dalam sedikit dekat gawang di sebelah kanan gitu ya, dia juga bisa menjadi opsi untuk melakukan long throw gitu ya. Walaupun memang kalau dilihat dari videonya, long throw-nya dia kualitasnya gitu ya, belum seperti Pratama Arhan atau Robby Darwish gitu ya, yang bisa melempar bola itu sampai ke tengah depan gawang gitu ya. Di sini lemparannya masih sampai ke near post gitu ya, tapi ini juga bisa menjadi opsi bagaimana ketika nanti Persib secara skema long throw-nya menempatkan pemain paling tinggi atau pemain yang paling unggul duel udara di near post untuk bisa melakukan flick ke belakang gitu ya. Nah, itu bolanya cenderung lebih berbahaya, sehingga bisa menjadi opsi juga bagi Persib untuk bisa mendapatkan peluang gitu ya. Tadi udah kita bahas keunggulan dia pada saat menjadi center back, menjadi right back, atau pada saat set piece gitu ya. Dan namanya pemain gitu ya, ada kelebihan, ada kelemahannya juga. Kelemahan pertama adalah walaupun dia punya tinggi badan yang menjulang gitu ya, 189 cm, secara strength juga cukup baik, tapi di pertandingan yang saya tonton ini gitu ya, kebetulan dia ketemu lawan yang juga punya striker yang tinggi besar gitu. Nah, di sini kalau saya lihat justru untuk loncar ini ada kendala dari sisi strength-nya itu ternyata tidak sedominan itu gitu. Kalau di Persib itu kalau dibandingkan dengan Mutombo ataupun dengan Julio Cesar gitu ya, mungkin masih lebih unggul Mutombo dan Julio Cesar. Seperti terlihat di momen ini bagaimana ketika lawan mendapatkan long throw gitu ya, dia adu kuat, adu strength dengan striker lawan, dan pada akhirnya dia kalah dan lawan berhasil menciptakan gol. Ini juga perlu menjadi catatan gitu ya, karena di Liga 1 juga ada beberapa tim yang memakai striker-striker dengan strength yang cukup bagus, seperti Joel Viniciusnya Arema gitu ya, atau mungkin Alex Martins gitu, atau mungkin ada juga nanti pemain asing baru gitu ya, yang secara physical attributes juga cukup kokoh gitu ya, cukup kuat gitu. Nah, itu juga perlu menjadi catatan bagaimana ketika menghadapi back yang seperti itu gitu ya, mungkin lebih baik dilakukan markingnya adalah oleh Mutombo atau oleh Julio Cesar gitu ya. Nah, hal lain yang bisa dicatat adalah bagaimana ketika dia menjadi bek kanan gitu ya. Di catatan adalah 1v1 duel dia, terutama ketika menghadapi sayap-sayap yang cepat gitu ya. Seperti contohnya di video kali ini, bagaimana dia melakukan 1 lawan 1 melawan penyerang sayap lawan dan dia berhasil dilewati gitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan, apalagi di Liga 1 itu rata-rata sayap-sayapnya kan sayap yang cepat gitu ya. Nah, jadi ketika menggunakan Daniel Loncar ini sebagai bek kanan, tentu harus ada penyesuaian secara sistem yang dilakukan oleh Persib Bandung gitu ya. Jadi ketika dia di bek kanan, apalagi ketika dia melakukan overlap gitu ya, ketika ada serangan balik secara rest defense-nya Persib harus seperti apa, siapa yang mengcover posisi tersebut, apakah dari sisi penyerang sayapnya gitu ya, atau dari sisi misalkan defensive midfielder-nya atau center back-nya gitu. Nah, itu juga yang menarik untuk kita lihat gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah dari sisi injury history gitu ya, karena kalau kita lihat catatannya, yang dia itu di tahun 2024, Agustus 2024 sempat mengalami cedera yang cukup panjang gitu ya, sampai Januari 2025, atau kurang lebih 5 bulan artinya gitu ya, dia menepi. Walaupun tidak dijelaskan injurinya apa, tapi ini tentu harus menjadi catatan gitu ya, walaupun di musim kemarin 2005-2006 sih dia aman dari cedera gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih tidak ada hal yang buruk gitu ya yang terjadi berkaitan dengan cederanya dari Daniel Loncar gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisanya Daniel Loncar gitu ya. Memang mengejutkan nih penunjukan Daniel Loncar ini di saat kita berharap yang datang kiper, yang datang bek kiri gitu ya, yang datang striker gitu, yang datang malah bek tengah. Walaupun dari hasil analisa yang saya dapat gitu ya, bisa jadi juga Daniel Loncar ini ditempatkan di sisi bek kanan gitu ya. Untuk di right back pun ya memang Persib masih butuh gitu ya, seperti di Piala Presiden kemarin aja untuk semifinal dan final Kakang Rudianto main full 90 menit dan 120 menit. Karena di Piala Presiden biasanya kan dia gantiannya kalau di pertandingan pertama itu dia gantiannya kan sama Dion Marks gitu ya. Ketika Dion Marks cedera, dia gantiannya sama Faris, pemain muda. Jadi memang di sisi right back pun perlu penambahan gitu ya. Nah, dengan adanya Daniel Loncar ini berarti Persib bisa menambah satu pemain yang cukup mumpuni untuk dimainkan sebagai center back dan right back. Jadi sebagai center back pun sebenarnya bisa dibilang kita memang masih membutuhkan gitu ya, dengan 4 kompetisi yang berjalan. Duet utamanya itu Matrikari dan Mutombo gitu ya, dengan backup Julio Cesar. Setelah Julio Cesar sebenarnya kita belum punya lagi nih center back yang cukup mumpuni untuk diandalkan gitu ya. Katakanlah ya contohnya misalkan Mutombonya akumulasi, dia nggak bisa bermain, berarti kan pemainnya Matrikari dan Julio Cesar. Di bangku cadangan nggak ada lagi nih back yang cukup menenangkan gitu ya. Memang di situ ada Dion Marks gitu ya, tapi seperti kita ketahui masih cukup muda juga gitu. Bisa juga diisi Kakang yang lagi-lagi mungkin untuk posisi back tengah dia udah lama nggak bermain di posisi itu gitu ya. Sehingga memang kedatangannya Daniel Loncar ini untuk posisi back tengah pun masih cukup relevan gitu ya. Dengan adanya Loncar ini jadi ada 4 back asing, sehingga secara kedalaman skuadnya menjadi cukup bagus gitu ya. Nah, jadi yang menarik untuk Persib
kedatangan Loncar ini utamanya sebagai right back atau center back gitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Nggak tahu nih dia apakah udah bisa main di Dewata Challenge yang di Bali gitu ya, di hari Sabtu nanti, atau kita masih harus menunggu lebih lama untuk melihat kira-kira memang Persib mendatangkan Loncar itu untuk utamanya untuk posisi yang mana. Tapi intinya kalau saya lihat dari hasil analisa saya gitu ya, baik secara data statistik maupun secara analisis video pertandingan gitu ya, Daniel Loncar ini bisa diandalkan untuk memperkuat lini pertahanannya Persib Bandung. Jadi masih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Lalu gimana untuk posisi kiper, bek kiri, dan striker? Kita tunggu aja karena katanya sih transfer pemain Persib belum selesai. Jadi masih akan ada kejutan-kejutan di depan gitu ya, yang menunggu, dan tentu saja akan kita analisa begitu pemain tersebut diumumkan oleh Persib Bandung. Oke, itu aja untuk analisa kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe gitu ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.